Baik siswa-siswi, kita mulai pelajaran kita pada pertemuan ini. Kita buka Microsoft PowerPoint-nya. Dimana PowerPoint yang kita pakai ini PowerPoint yang 2007. Oke, kita sudah masuk ke dalam PowerPoint, dimana di pertemuan 1 sudah kita pelajari bagian-bagiannya, kemudian tombol-tombolnya. Ya, sekarang kita akan membuat sebuah presentasi yang sederhana. Oke, nah untuk slide pertama ini seperti yang sudah kita terangkan kemarin, untuk slide pertama biasanya template-nya yang dari Microsoft PowerPoint itu adalah kegunaannya untuk menulis judul. Nah, untuk menulis judul bisa kita lihat di sini di workspace-nya atau di lembar kerjanya. Ya, bisa kita lihat di sini tertulis click to add title. Berarti kita bisa memasukkan judul presentasi yang akan kita buat itu apa. Misalnya saya akan membuat latihan kita ini materi fisika. Kita akan bicara masalah misalnya besaran pokok. Oke. Ya, kemudian subtitlenya kita akan bicara tentang pengertian. Oke, nah sekarang kita bisa lihat kita sudah punya judul, kita sudah punya subtitlenya. Nah sekarang misalnya kalau kita ingin menambahkan yang membuat presentasi ini siapa, atau mau menambahkan tulisan-tulisan yang baru, yang perlu Anda ingat bahwa untuk membuat tulisan-tulisan yang baru di Microsoft PowerPoint itu tidak lepas dari kita membuat sebuah text box-nya. Jadi untuk membuat tulisan baru bisa kita klik text box-nya. Nah, text box itu bisa ada di menu home, ya, di menu home, kemudian letaknya ada di kelompok the drawing, atau bisa kita menggunakan menu insert, ya, dimana kalau di menu insert text box itu dikelompokkan di box grupnya teks. Oke, sama saja, boleh kita menggunakan menu home, boleh kita menggunakan menu insert. Oke, nah saya akan menggunakan menu home. Kita klik text box, kemudian saya letakkan di mana kita akan menulis. Klik satu kali, tidak perlu ditarik, cukup diklik satu kali, kemudian silakan Anda ketik. Misalnya saya buat oleh Tina. Oke, nah keunggulan kalau kita menggunakan text box, ya, ini sudah kita buat 3 text box. Nah, keunggulannya bisa kita move atau kita gerakan di mana yang kita sukai letaknya, ya, bisa kita atur. Nah, mudahnya karena yang kita buat itu menggunakan text box. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah membuat judul, kita sudah membuat subtitlenya, kemudian kita membuat definisi yang lain. Nah, sekarang kita bisa merubah huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang kita buat seperti ini. Misalnya untuk besaran pokok bisa kita ubah jenis-jenis hurufnya. Nah, untuk merubah jenis huruf ini sama halnya kalau kita mau merubah huruf di Microsoft Word maupun di Microsoft Excel. Ya, menunya ada di menu home, kemudian kelompoknya ada di kelompok font. Jadi untuk merubah huruf silakan kita ke menu home, kemudian kita ke kelompok font. Oke, nah di kelompok font ini bisa kita ubah. Pertama, bisa kita lihat di sini ada font, di mana font itu digunakan untuk change the font face, artinya merubah bentuk-bentuk hurufnya. Kemudian di sebelahnya ada font size, change the font size, di mana digunakan untuk merubah ukurannya. Kemudian di sini ada increase font size, jadi kita bisa memperbesar ukuran hurufnya.
bisa decrease, bisa dikecilkan, atau mungkin kalau misalnya kita sudah merubah memodifikasi huruf-huruf kita kemudian ingin kita kembalikan ke semula, bisa kita menggunakan tombol yang sebelahnya clear all formatting. Artinya yang sudah kita format itu bisa kita hapus sehingga kembali ke semula. Kemudian ada tombol B, ini bold, ya, make the selected bold, make the selected text bold. Artinya yang kita pilih itu akan dijadikan huruf tebal. Kemudian sebelahnya ada italic untuk digunakan huruf miring. Kemudian underline, ini untuk tulisan bergaris bawah. Kemudian strike top, ini untuk efeknya, ya. Kemudian di sini juga untuk efek text shadow. Di sini untuk mengatur jarak antar huruf atau karakter spacingnya, ya, adjust the spacing between karakter. Artinya mengatur ukuran per karakternya, jarak per karakternya. Kemudian di sini ada change case, artinya kita mau merubah hurufnya, apakah huruf menjadi huruf besar atau menjadi huruf kecil. Kemudian di sini ada font color, ini digunakan untuk merubah warnanya. Nah, misalnya jika dari tombol-tombol yang diberikan ini kita pengen lebih, contoh misalnya kalau di sini kita lihat, di sini dia hanya mempunyai dua efek, ada strike top, ada shadow, tapi sebenarnya untuk merubah huruf itu efeknya banyak. Jadi jangan lupa pelajaran kita di kelas 1 maupun di kelas 10 maupun di kelas 11, setiap dari work group atau kelompok itu mempunyai modify, dimana modify itu letaknya ada di sebelah kanan bawah seperti ini. Di setiap grup itu pasti punya modify-nya, ya. Untuk font di sini, kemudian untuk paragraf juga sama, ada di sini, ya. Drawing juga sama, ya. Nah, setiap grup yang mempunyai tanda panah seperti ini, artinya di dalam tanda panah itu terdapat fungsi-fungsi move formatting yang lain yang bisa kita pilih. Misalnya kita take font, karena kita mau merubah font, kita klik modify-nya, ya. Nah, kita lihat kalau kita klik modify-nya akan keluar ada dua tab, ada tab font, kemudian ada tab character spacing. Nah, ini bisa kita ubah, ya. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Nah, kita lihat di sini ada Latin text font. Nah, Latin text font itu sama dengan fish fontnya tadi. Kalau di lembar kerja ini namanya fish font tadi. Kalau di kotak dialog ininya, ya, Latin text font-nya. Ya, kita klik. Nah, pilihannya bisa kita cari fish-nya. Bisa misalnya kita pakai Adobe Hebrew, ya. Nah, cuma perbedaannya antara Microsoft PowerPoint dengan Microsoft Excel, Microsoft Word. Kalau Microsoft Word itu ada previewnya, tapi kalau di Microsoft PowerPoint yang kita pilih itu tidak akan bisa ditampilkan. Jadi kita tidak bisa melihat hasil jadinya. Hasil jadinya bisa kita lihat kalau kita sudah mengklik tombol OK. Oke, nah kemudian di sampingnya ada font style, ya. Nah, ini kalau di font style ini adalah boldnya, italicnya, underline-nya, ya. Ini stylenya. Jadi BIU bold, italic, underline, ini adalah stylenya. Nah, jadi kita bisa pilih di sini, ya. Ada italic, ada bold, italic, ya. Nah, kalau di lembar di grup itu hanya ada 3, ya, bold, italic, underline. Kalau di sini ada 4, ada regular, italic, bold, italic, ya. Oke, kemudian ada size, ukurannya, ya. Kemudian ada untuk semua teks itu ada warna, font color. Kemudian ada underline style, ya, ada underline-nya. Kalau di sini tidak, dia hanya punya satu underline, tapi kalau di kotak dialog underline itu bisa kita pilih banyak. Dengan catatan kita pilih yang italic kita pilih yang underline terlebih dahulu, baru kita bisa pilih underline stylenya. Tetapi yang perlu Anda perhatikan, ya, font style itu tergantung kepada face-nya, ya.
Kalau di sini kita lihat Adobe Hebrew itu hanya stylenya hanya ada 4, regular, italic, bold, italic. Jadi underline-nya tidak ada untuk stylenya. Jadi style itu tergantung kepada face font-nya. Jadi kalau misalnya kita pilih bentuk yang lain, contoh misalnya yang umum kita pakai, misalnya saya menggunakan Arial, ya seperti ini. Nah, di font stylenya bisa kita lihat ya, ada italic, bold, italic. Jadi tergantung ke jenisnya, Oke, nah underline-nya bisa kita pilih di sini mau pakai yang seperti apa. Oke, nah ini warnanya juga bisa kita pilih, misalnya kita pilih pakai warna merah. Oke, nah kemudian efek. Kalau di grup efeknya ada 1, 2, hanya ada 2, ada strike stroke, kemudian ada shadow. Tapi kalau di kotak dialog efek itu banyak, ada 7 efek, ada strike stroke, kemudian ada double strike stroke, kemudian ada subscript, ada small cap, all caps, kemudian ada equivalence character height. Jadi saya tidak akan menjelaskan bentuk-bentuk efeknya karena pada dasarnya efek-efek yang ada di Microsoft itu semuanya adalah sama, apakah itu di Microsoft Word, apakah itu di Microsoft Excel, apakah itu di Microsoft PowerPoint. Jadi hampir sama semua. Contoh misalnya superscript dengan subscript. Berarti kalau superscript berarti efeknya hurufnya kecil tapi diletakkan di atas, kalau subscript kecil di bawah, dan seterusnya. Oke. Nah, jika ini sudah selesai, kita ubah ya, bisa kita klik OK. Kemudian satu lagi ada karakter spacing. Ya, karakter spacing. Nah, karakter spacing itu ada di mana? Kalau di grup font, karakter spacing itu ada di sini. Ya, ada tulisan simbol A, V, kemudian ada tanda panah kiri dan kanan. Ini adalah karakter spacingnya. Oke. Nah, kalau di kotak dialog kita bisa pilih spacingnya, ada normal, ada expanded, ada condensed. Nah, kalau expanded artinya semakin jauh, kalau condensed semakin kecil jaraknya. Ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita anggap selesai. Untuk merubah huruf kita klik OK. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk yang lain bisa kita coba. Oke, kita mau sekarang ke materi selanjutnya untuk membuat slide yang kedua. Nah, untuk membuat slide yang kedua itu langkahnya sama, bisa klik home, kemudian di sini ada new slide. Ya, di pertemuan 1 ini sudah kita jelaskan untuk membuat slide itu bisa kita menggunakan template, bisa kita menggunakan blank. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat sesuai dengan keinginan kita, lebih baik kita menggunakan slide yang blank. Caranya kita klik new slide, tanda panahnya ya, template-nya ada title slide, ada title and content, kemudian ada section header. Ya, akan saya jelaskan satu-satu. Title size artinya template-nya yang kita pilih ini akan digunakan untuk membuat judul. Kemudian ada template title and content, berarti ada judul, kemudian ada isi. Ya, kemudian ada section header, ada to content, ada comparison. Kalau to content berarti dia mempunyai isi yang digunakan untuk di kanan dan kiri. Kemudian ada comparison, perbandingan, dan seterusnya. Nah, untuk lebih mudahnya kita menggunakan yang blank. Oke, nah yang ditampilkan adalah blank. Oke, kita lanjut. Kita sudah berada di slide kedua siswa-siswi kelas 12. Sekarang kita buat definisinya. Untuk di slide kedua, misalnya di slide kedua, jangan lupa karena kita menggunakan blank, berarti kita harus menggunakan text box. Kita klik text box, ya. Kemudian kita ketik misalnya pengertian besaran pokok. Oke.
Untuk yang kedua tetap kita menggunakan text box. Ya, misalnya di sini. Nah, yang perlu Anda perhatikan di dalam membuat sebuah presentasi, definisi yang panjang itu harus bisa kita ringkas atau kita resume sesuai dengan pokok-pokok pentingnya. Nah, misalnya di dalam mata pelajaran fisika, besaran pokok adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran-besaran pokok. Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan satuannya disebut dengan satuan pokok. Jadi kalau kita lihat definisi dari besaran pokok, itu ada dua pokok pentingnya, dua definisi pentingnya, yaitu ditetapkan terlebih dahulu dan satuannya disebut dengan satuan pokok. Ya, jadi kalau saya ketikkan secara lengkap seperti ini, ya, besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan satuannya disebut satuan pokok. Ya. Oke. Nah, dari definisi yang panjang ini bisa kita perhatikan, kita harus bisa mengambil sebuah resume, mengambil sebuah resume yang penting. Jadi tidak sepanjang ini yang kita isikan di dalam slide kita. Berarti yang kita ambil adalah yang pentingnya. Yang pentingnya adalah besaran pokok itu adalah satuannya ditetapkan terlebih dahulu, satuannya disebut dengan satuan pokok. Jadi bisa kita singkatkan ini dulu. Saya bisa nulis seperti ini, ya. Besaran pokok adalah satuannya ditetapkan dulu, ya. Ya, kemudian yang kedua yang penting adalah satuannya disebut satuan pokok. Oke. Jadi kita bisa menghilangkan definisi yang panjang ini menjadi lebih singkat. Oke, jadi ini kita hilangkan. Ya, jadi besaran pokok adalah satuannya ditetapkan dulu, satuannya disebut dengan satuan pokok. Oke. Nah, jadi kita sudah menyingkat definisi yang panjang menjadi poin-poinnya saja. Nah, ini bisa kita ubah lagi seperti kayak tadi, seperti semula. Misalnya fontnya mau kita ubah, warnanya mau kita ubah, dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan. Ya, ini sudah kita pelajari. Ya, misalnya hurufnya saya ubah menjadi 48. Ya. Kemudian, nah, kemudahannya kalau kita menggunakan textbox ini bisa kita moving atau kita bisa kita pindah sesuai dengan kehendak kita, letaknya dari mana. Nah, perhatikan, jika kita menggunakan poin-poin, berarti kan ini merupakan sebuah bullet and numbering. Jadi kita bisa membuat bullet and numberingnya. Caranya kita blok, ya, kemudian kita pilih bullet and numberingnya. Terserah mau pakai numbering atau mau pakai bullet. Nah, untuk bullet numbering ini sudah kita pelajari di kelas 10 untuk mata pelajaran TIK pokok bahasan Microsoft Word. Oke, nah sekarang misalnya saya menggunakan bullet, saya gunakan yang ini,
Jadi bentuknya seperti ini ya. Kemudian bisa kita ubah hurufnya, misalnya hurufnya ya, yang perlu kita perhatikan dalam membuat slide, usahakan huruf, kemudian warna, kemudian gambar-gambar itu tidak terlalu mencolok, karena bisa membuat orang menjadi bosan melihatnya, kemudian membuat orang menjadi susah membaca apa yang kita tampilkan di slide kita. Oke, ini untuk di slide yang kedua ya. Kemudian di slide yang ketiga, misalnya saya tidak menggunakan blank, tapi saya menggunakan template yang sudah disiapkan oleh komputer. Misalnya saya menggunakan title and content ya, saya gunakan title and content ya, saya buat seperti ini ya. Nah, untuk title-nya bisa kita tulis misalnya besaran dan satuannya, besaran pokok dan satuannya. Oke, nah kalau dilihat dari materi fisika, untuk besaran pokok dan satuannya itu ada 7 ya. Ya, karena kalau belajar fisika Anda akan tahu bahwa besaran pokok itu ada 7, kemudian dia punya satuannya, kemudian dia punya lambangnya. Nah, dalam penulisan yang seperti itu lebih baik kita menggunakan tabel. Nah, untuk besaran pokok dan satuan bisa kita gunakan tabel untuk membuat tabelnya, karena kita menggunakan template yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word di sini ya, sudah bisa kita buat tabelnya. Ya, jika kita menggunakan blank berarti kita harus menggunakan tabel itu sendiri. Nah, untuk membuat tabel itu bisa kita gunakan menu insert ya, kemudian kita pilih table ya. Oke, jadi kalau ini kita menggunakan yang blank, tapi karena kita menggunakan template yang sudah disiapkan oleh komputer, di mana untuk membuat tabel ini sudah disiapkan oleh Microsoft PowerPoint. Jadi untuk membuat tabel saya tinggal klik insert table seperti ini, kemudian banyaknya kolom dan banyaknya baris yang mau kita buat. Misalnya untuk kolom itu kita buat sebanyak 3 ya. Untuk row karena dia ada 7 berarti dengan judulnya, dengan headernya berarti dia ada 8. Oke, kita klik oke ya, berarti kita sudah buat tabel seperti ini. Silakan kita isi, misalnya di sini kita tulis nama, besaran, kemudian untuk tabel, pindah tabel ini bisa kita main klik atau menggunakan tab. Ini nama, satuan ya, kemudian di sini lambang. Nah, besaran pokok itu ada 7. Pertama ada panjang ya, kemudian ada masa, kemudian ada waktu, terus strik, suhu, intensitas cahaya, kemudian ada jumlah zat. Oke, nah satuannya misalnya kalau panjang satuannya adalah meter, masa satuannya kilogram, harus waktu satuannya adalah sekon, arus listrik satuannya adalah ampere, suhu satuannya adalah Kelvin, intensitas cahaya adalah kandela, jumlah zat adalah mol. Oke ya, lambangnya untuk panjang itu adalah M, massa itu adalah kilogram, sekon itu adalah waktu sekon, arus listrik itu adalah
ampere, kemudian suhu itu adalah Kelvin, intensitas cahaya itu adalah kandela, kemudian jumlah zat adalah mol. Oke, nah kita sudah bisa membuat tabel dalam slide kita seperti ini. Nah, tabelnya bisa kita modifikasi besar kecilnya, misalnya kita kecilkan, bisa kita kecilkan, dan warna-warnanya bisa kita ubah. Nah, Anda perhatikan pada waktu sama dengan Microsoft Word, setiap kita melakukan satu objek maka akan timbul menu-menu yang ada di atas, di mana menu-menu ini adalah menu penunjangnya. Berarti kalau kita klik di luar, coba kita perhatikan, kalau kita klik keluar maka menu yang dua tadi akan hilang. Jika kita klik lagi tabel, jadi maka dua menu ini akan muncul ya. Jadi untuk desain dan layout ini adalah menu khusus untuk tabel, dimana kita bisa merubah memodifikasi tabel yang kita buat. Oke, nah terus slide selanjutnya bisa Anda coba ya. Silakan Anda mencari materi sesuai dengan mata pelajaran yang Anda pilih. Kita coba, Anda bisa latihan ya sendiri di rumah, bisa kita coba. Oke, nah untuk tugas nanti silakan Anda buka di Google Class-nya. Saya akan memberikan materi-materi yang Anda harus buat di PowerPoint, kemudian silakan Anda simpan ya. Kemudian Anda hasil itu pada suatu saat akan saya minta, jadi tinggal Anda kirimkan filenya saja. Ya, untuk pertemuan sekarang saya rasa cukup sampai di sini ya. Silakan Anda latihan ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.